إنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayat 6 ini ayat benar rahmati Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita kaum muslimin dan juga para sahabat Rasulullah yang mulia pada saat itu tentang satu hukum yang Allah ajarkan kepada mereka, yaitu fai. Fai nanti ayah bunda cari apakah itu fai, F-A-I. Dan fai itu seperti ghanimah, harta rampasan perang. Bedanya fai dengan ghanimah adalah kalau ghanimah itu harta rampasan perang dari hasil perang musuh dikalahkan, musuh kabur tunggang langgang, dan harta rampasan perangnya itu dibagikan. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, sisanya buat kaum muslimin yang ikutan perang. Sementara fai, harta rampasan perang dari bukan perang. Jadi nyaris tidak ada bentrok. Dan karena tidak memerlukan modal, tidak perlu menyiapkan kuda, tidak perlu menyiapkan onta, dan musuh tunggang langgang takut karena Allah berikan kemampuan, Allah berikan bantuan dan pertolongannya, maka fai itu pembagiannya ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembagiannya nanti di ayat 7, atau kalau ayah bunda pengen tahu, ya cari informasi tentang fai, FAI itu PR pertama. Wa ma afa'allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khayli wala rikab. Dan harta fai yang Allah berikan kepada Rasulnya dari harta musuh, cara mendapatkannya adalah kalian tidak perlu untuk mengerahkan seekor kuda pun, seekor unta pun. Tapi Allah menangkan para Rasulnya terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Pelajaran pertama dari ayat ini, ayat bunda. Urusan duit, kata orang dulu, katanya kagak ada saudaranya. Benar nggak ya bunda? Urusan duit itu kagak ada saudaranya. Banyak orang bisa berselisih hanya gara-gara urusan harta. Ayah bunda
Ini kejadian 4 Hijriah, 2 tahun setelah Perang Uhud. Kalau ayah bunda tahu kisahnya Perang Uhud, kaum muslimin hampir di bumi hanguskan, Rasulullah hampir terbunuh, hanya gara-gara kaum muslimin itu nggak bisa dengar ucapan Rasul. Jangan tinggalkan bukit rumah, bukit pemanah. Begitu babak pertama Perang Uhud menang dan dilihat musuh banyak berjatuhan, maka kaum muslimin langsung pengen berebutan harta rampasan perang di lembah Uhud itu. Begitu melihat sebagian besar kaum muslimin sudah mulai berebutan harta rampasan perang, nah itu orang-orang yang dipesenin sama Rasul, jangan tinggalkan bukit pemanah itu, bukit rumah. Oh, mereka khawatir nggak kebagian harta rampasan perang, turun. Begitu turun, maka kaum kafirin, musuh-musuh Allah itu yang dipimpin saat itu oleh Khalid bin Walid, nah mereka berputar mengepung Jabal Rumah, dan Jabal Rumah, bukit panah itu dikuasai oleh pasukan musuh dan kocar-kacir kaum muslimin. Gampang sekali taklukkan. Urusan duit kagak ada saudaranya. Rasul aja dilupakan sama mereka pesannya. Dan kalau perang Uhud tahun kedua, nah ini pengusuran Bani Nadir ini tahun 4, 2 tahun setelah perang Uhud. Maka karena dikhawatirkan ntar berebut lagi nih, maka Allah berikan aturan tegas dalam urusan harta. Dan bagaimana cara membagikannya, insya Allah besok. Kalau nggak sabar, ayah bunda boleh googling. Dibagikannya kepada siapa saja harta fai itu. Dan menebalkan duit itu kagak ada saudaranya, maka dalam urusan harta pasti Allah detil ngaturnya. Mana dalilnya Allah atur dengan detil urusan harta? Ayat 6 dan 7 Al-Hasr. Urusan fai diatur dengan detil sama Allah. Urusan harta zakat diatur dengan detil oleh Allah. Yang kedua, pembagiannya. Di mana Usbab? Surat 9 ayat 60. Nanti ayah bunda cari. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wa ibnis sabilillah wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 asnaf Allah atur. Yang tidak termasuk itu nggak boleh terima harta zakat. Harta zakat itu kata Allah lil fuqara, buat orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal mu'allaf di qulubihim, dan orang-orang yang mu'allaf, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi riqab, dan kemudian budak, wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. 8. Dan faridatan min Allah, itu adalah kefarduan dari Allah. Harta zakat detil Allah kasih tahu. Urusan duit apalagi sebab yang tegal, yang jelas dikasih tahu sama Allah. Waris. Waris tuh ya bunda dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala hanya dalam 4 ayat. Dalam surat An-Nisa awal-awal 3 ayat berturut-turut dan 1 ayat terakhir. Dikasih tahu sama Allah bagaimana aturannya detil untuk harta waris. Karena kenapa? Duit mengada saudaranya. Kemarin sebab kaget melihat
IG dan dijadiin status sama Facebook. Ada seorang anak lulusan Al-Azhar kuliah di Rosat Islamiyah, tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Ibunya Hafizoh, anaknya Hafiz. Hanya gara-gara perempuan yang dia senangin, terus ibunya ngelarang, dibunuh. Jadi Masya Allah, setan ini dari mana-mana. Hatta di keluarga yang beriman sekalipun, kita minta semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, dari berbagai macam bisikan setan. Harta waris itu dijelasin sama Allah dalam 4 ayat doang. Ayah bunda. Nanti ayah bunda pelajari hingga para ulama membuat ilmu yang disebut dengan ilmu apa namanya? Ilmu waris. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengen nyebut apa dari disebut ilmu waris disebut nama lainnya. Faraid benar, Bunda Ruqayyah. Ilmu faraid. Dan para ulama mendetailkan tentang keputusan Allah bagi harta waris. Dan banyak kaum muslimin itu tidak ngerti ilmu faraid atau ilmu waris. Karena kata Rasulullah termasuk ilmu yang pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu waris, ilmu faraid. Hingga akhirnya banyak yang tidak membagikan harta warisnya dan berantem. Apalagi urusan harta, duit nggak ada saudaranya. Ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat bunda, itu urusan duit. Tahu nggak? Ayat apa tuh? Surah Al-Baqarah. Ayat berapa ada yang tahu? Nah, itu pun Risma sudah nulis. Ayat 282. Nanti ayat bunda cari. Itu ayat. Satu halaman khusus. Allah kasih tahu. Ayat terpanjang dalam Al-Quran tuh urusan duit. Pinjam meminjam. Jadi urusan duit mah nggak ada saudaranya. Nggak ada saudaranya. Maka insya Allah mudah-mudahan ayah bunda yang soleh-solehan nanti dikasih sama Allah harta yang banyak, kaya raya, berlimpah. Karena ayah bunda termasuk orang-orang yang Allah mudahkan. Nanti insya Allah yang Allah cabut dari hatinya kekikiran, kebahilan. Nanti bakal ketemu tuh di ayat 8, 9, 10 orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati. Harta nggak ada di hati. Harta ada yang cuma di tangan. Nah, jadi nggak usah pada berantem lagi urusan urusan duit. Amin. Insyaallah. Semoga kaya kaya raya supaya rajin sedekah. Nah, pelajaran pertama tuh, ya bunda, urusan duit. Duit kagak ada saudaranya. Jadi Uswa udah sebutin tuh. Barangkali masih ada yang belum Uswa sebutin. Urusan duit Allah tegas ngaturnya. Dalam fai, dalam gonimah, dalam zakat, dalam infak, ada lagi infak. Yas'alunaka madza yunfikun. Dalam surat 200, surat 2 ayat 200 belasan. Nah, ayat bunda cari. Infak diatur sama Allah. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, kemana yang menyalurkan infak? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan, harta yang kalian infakkan, maka falil walidain, berikan kepada orang tua. Wal akrobin, kepada kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabni sabil, dan juga kepada ibnu sabil. 5. Orang nanya, infak itu kemana? Dikasih tahu sama Allah. 5. Cara menyalurkan infak.
Dan catat sama ayah bunda, bedanya zakat sama infak. Zakat itu adalah bagian terkecil dari harta kita dan paling kotor, keluarkan. Zakat nggak boleh dikasih kepada orang-orang tersayang. Kepada anak nggak boleh kasih zakat. Kepada orang tua nggak boleh kasih zakat. Tapi kalau infak, maka Allah sebut yang pertama kali falil walidain buat orang tua. Wal akrobin dan kerabat. Dan kalau zakat tuh aturan cuma sedikit, cuma 2,5% kira-kira di antara zakat-zakat lainnya. Kalau infak nggak ada. Boleh jadi seluruhnya kasih. Wa anfiqu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, infakkan dari harta kalian di jalan Allah. Apa? Bi amwalikum, harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Jadi menginfakkan yang terbaik buat membela agama Allah. Ngebela orang tua, kerabat juga gitu. Kadang-kadang hampir seluruh jiwa kita kita berikan. Orang tua sakit, masukin ke rumah sakit, antri. Orang tua perlu apapun juga, kerahkan. Seperti dulu, orang tua segala apa yang kita perlukan, orang tua perjuangkan. Nah, saatnya perjuangkan apapun yang diminta sama orang tua. Jadi disebut sama Allah tuh, infak 5. Jadi urusan uang, urusan duit, Allah tahu tuh. Manusia tuh ribet, bisa pada berantem, dijelaskan dengan sejelas-jelas. Itu yang pertama, ayah bunda. Dari harta fai, Allah jelaskan hukum. Karena kemungkinan banyak orang yang nanti bakal protes urusan duit. Yang kedua, ayah bunda. Fai ini adalah harta yang nggak diduga. Kalau bahasa Betawi, rezeki nomplok atau rezeki runtuh. Jadi tiba-tiba kedatangan harta yang banyak. Itu fai. Dan dalam hidup ini, ayah bunda percaya apa enggak, kekayaan itu bukan dari hasil kerja. Kalau Allah kasih, bisa kaya. Kalau Allah belum kasih, mau usaha bagaimanapun nggak bisa-bisa kaya. Jadi banyak di antara orang-orang yang ketemu sama Usbok, banyak yang cerita tentang bagaimana dulu susahnya dan sekarang bagaimana suksesnya. Jadi kalau di Runo cerita-ceritanya, banyak mereka yang nggak sadar. Eh, rezekinya dari sini. Jadi ada orang yang berusaha terus-menerus, nggak dibuka sama Allah keran rezekinya. Ada yang santai aja, rezekinya dibukain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayah bunda, rezeki itu absolut milik Allah. Nggak ada nggak ada sedikit pun hasil ikhtiar kita. Dan karenanya ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan rezeki nggak usah dipusingin. Sebelum kita lahir aja, bahkan 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, semua takdir sudah Allah tentukan. Karena itu rezeki nggak usah dipusingin. Pusingin nasib kita aja nanti di akhirat. Upayakan, ikhtiarkan. Jadi ini yang disebut rezeki nomplok. Nah, ngomongin rezeki, ayah bunda, meskipun itu absolut milik Allah, tapi dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya untuk
lakukan hal-hal yang mendatangkan asbabur rizq. Para ulama menuliskan dari formula Al-Quran dan hadis sebab-sebab datangnya rezeki. Apa aja sebab-sebab datangnya rezeki? Yang pertama takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, maka Allah kasih jalan keluar untuknya dan Allah kasih rezeki baginya dari jalan yang tidak pernah terduga. Jadi untuk datangkan rezeki Allah yang pertama takwa. Yang kedua, apalagi yang mendatangkan rezeki Allah, baca Al-Quran, baca Al-Waqi'ah. Kata Rasulullah SAW, man qara'a hadhihi surata kulla lailah lam tusibhu faqatun abadah. Siapa yang rajin baca surat ini setiap malam, maka tidak mungkin rezekinya sempit, kata Rasul. Jadi ini jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Apalagi yang akan membuat harta kita makin bertambah, sedekah. Ma naqasa malun min shadaqah. Tidak mungkin harta berkurang karena sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Yang ada malah bertambah, bertambah, bertambah. Kata Rasul. Udah berapa tuh cara datangkan rezeki? Dan selanjutnya ayah bunda PR. Cari apa aja bocoran untuk mendapatkan rezeki. Asbabur rizki. Apa aja. Bakti sama orang tua itu datangin rezeki. Nyambungin silaturahim rezeki. Bersyukur tuh. Ayah Ismail Bunda Rini nulis. Nambahin rezeki. Dan banyak lagi. Allah kasih tahu dan Rasulnya ngasih tahu. Amalan-amalan yang mendatangkan rezeki. Asbabur rizki. Nah itu bagi mereka yang pengen dapatkan rezeki. Doa datangkan rezeki. Berdoa. Apalagi kalau setiap Jumat seusai sholat Jumat maka baca doa. Tadi itu sebab ingat. Sekarang tiba-tiba dibikin lupa sama Allah. Mungkin maksudnya jangan dikasih. Ntar pada orang kaya semua ini. Cari itu ya. Sama sama ayah bunda. Doa ba'da sholat Jumat yang akan membuat rezeki mungkin banyak. Sholat duha, sholat tahajud benar-benar Isma. Nanti cari itu. Asbabur rizki. Apa aja yang membuat rezeki itu akan mengalir. Dan nggak usah sungguh-sungguh ayah bunda ngejar rezeki itu. Karena rezeki itu kata orang-orang barat kayak bayangan. Dikejar kagak dapet. Begitu kita nengok belakang malah ngikutin tuh bayang. Jadi carinya Allah aja. Nggak usah nyari rezeki. Lebih baik cari ar-razak Allah sang pemberi rezeki. Satu poin dari ayat 6 ini adalah tentang rezeki nomplok. Tentang rezeki nomplok. Jadi ngomongin duit mulu. Uang tuh nggak ada saudaranya. Yang pertama. Jadi Allah atur dengan tegas. Dengan urusan uang. Wabil khusus di ayat 6 dan 7 ini. Allah atur dengan tegas. Tentang fai. Yang kedua. Tentang rezeki nomplok. Rezeki nomplok yang nggak pernah diduga. Banyak orang yang terlihat lapang, sukses, berlimpah rezeki. Tapi mereka sendiri nggak terlalu yakin yang mereka kerjakan itu akan mendatangkan rezeki yang berlimpah kayak begitu. Dan urusan rezeki itu ya bunda, yang penting berkah, halal, asal banyak. Berkah, halal, banyak. Cocok nggak kira-kira Bunda Eti?
Bunda ini udah senyum-senyum aja nih urusan rezeki. Jadi berkah, halal, banyak. Udah gitu aja dah. Dan nolong kita untuk bisa nolong agama Allah. Kalau ada orang yang Allah kasih kelimpahan rezeki, terus rajin sedekah, wajib iri. La hasada illa fisnatain. Nggak boleh hasud, kata Rasulullah. Nggak boleh iri, kecuali dua golongan. Yang pertama, rojulun atahullahu malan. Orang yang Allah kasih harta. Fasallatullah ala halakati fil haq. Tapi Allah bantuin dia untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah. Di jalan kebenaran. Jadi kalau ada orang punya harta, kaya, terus rajin, infak, sedekah, wakaf, itu hebat. Kenapa? Karena biasanya orang makin banyak uangnya, makin pelit, makin banyak hitung-hitungan. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Orang makin kaya biasanya suka ngumpulin duit, kerjanya uangnya diusahain lagi. Terus ngitung. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Dalam juz 30 kita udah belajar tuh tentang banyak orang yang suka lupa sama hartanya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Surah Al-Balad ayat berapa tuh? Yang mengatakan urusan agama ini saya udah habis dah duit saya. Harta saya udah banyak banget. Padahal dia nggak tahu bahwa bukan dia yang punya harta. Allah lagi titipin dia harta. Sanggup. Innal insana rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Berani nentang Allah karena urusan duit cintanya banget itu orang. Jadi salah mencintai. Kalau cinta itu cintai Allah aja, bukan cintai karunia-Nya. Begitu Allah coba hartanya diminta sama Allah, malah dia nggak mau kasih. Dan nah itu ayah bunda, 3 poin pagi ini. Kita belajar bahwa harta fai itu Allah kasih, Allah mudahkan buat kaum muslimin, buat Rasulnya. Dan alamayasya, Allah terserah Allah. Hartanya mau Allah titipkan ke siapa. Kalimat Ma'awjaftum alaihi min khayli wala rikab, itu tanda bahwa ikhtiarnya gampang, hasilnya banyak. Ini yang disebut rezeki nomplok. Kerjanya bercanda-bercanda, duitnya banyak. Nah, zaman sekarang makin banyak tuh orang punya penghasilan kayak gitu. Kayaknya kagak keluar, nggak kerja, mainan laptop mulu, duitnya banyak. Banyak tuh kayak begitu sekarang. Dan urusan rezeki, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kau berikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki, ya Allah. Dan kau cabut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Jadi kekuasaan, harta Allah yang tentukan. Nah, ayah bunda, pokoknya kalau melihat ada orang kaya, berlimpah, kemudian rajin sedekah, iri. Iri. Kalau cuma kaya doang, tapi nggak rajin sedekah, zakat juga kagak bayar, maka nggak usah iri. Itu ujian buat. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.